kita masuk dalam khotbah berseri kita. Dan hari ini judulnya adalah kasih karunia yang tak disangka. Kita akan membicarakan kelahiran Simson. Dan apa yang kita bisa pelajari dari intervensi Tuhan yang tidak disangka di tengah kebobrokan dosa orang Israel. Dan ayat yang akan kita baca adalah Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 ya saudara ya. Nah, kalau saya bicara tentang Simson, apa yang terlintas di pikiran saudara waktu saudara mendengar kata-kata Simson? Mungkin yang terlintas adalah rambutnya gondrong, tubuhnya berotot dengan wanita seksi namanya Delila, begitu saudara ya. Mungkin seperti iklan-iklan rokok atau mobil, begitu saudara ya. Tapi waktu saya mendengar kata Simson, yang saya teringat itu adalah mungkin Sylvester Stallone dengan Rambo atau Arnold ya, Terminator gitu ya. Saya selalu membayangkan Simson itu seorang yang berotot, yang setiap hari perginya ke gym gitu saudara ya. Namun ketika saya mempelajari kitab Hakim-Hakim, saya menyadari bahwa saya salah. Simson memang kuat, tetapi dia bukan kuat karena latihan fisik. Simson kuat karena ada roh Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Jadi Simson mungkin tidak terlihat seperti Rambo atau Terminator. Mungkin seperti lebih kayak Pastor Eric begitu saudara ya. Biasa saja gitu saudara ya. Tetapi dia kuat, itu lebih mengesankan. Kalau orang model kayak Pastor Eric tiba-tiba bisa membunuh 400 Filistin, itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kita nggak bisa memastikan seperti apa bentuk fisik Simson, tapi kita bisa sepakat bahwa kisah Simson ini adalah satu yang paling dikenal dan yang paling menarik. Dan saya akan memberikan sedikit konteks tentang Simson. Nah, Simson adalah hakim terakhir di kitab Hakim-Hakim, saudara. Habis ini udah nggak ada hakim lagi. Nah, yang menarik adalah ini kan baru minggu ke-11, masih ada 5 minggu lagi. Karena ternyata kisah Simson itu ada 4 pasal. Wah, luar biasa gitu ya. Dan ini menarik sekali, kenapa? Karena gini saudara, kehidupan Simson adalah ringkasan dari seluruh pesan kitab Hakim-Hakim. Dan bahkan mengarahkan kita melampaui lebih daripada kitab Hakim-Hakim. Terutama melalui kehidupan Simson, kita bisa melihat gambaran kontras antara ketidaksetiaan Israel. Performa Israel naik turunnya Israel tuh naik turun. Tidak setia sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ada sebuah common denominator. Ada sesuatu yang kuat, yang selalu bekerja, yaitu kesetiaan Tuhan. Dan Simson sangat berbeda dari hakim-hakim sebelumnya. Semua hakim masih ada beberapa derajat kesalehan dalam hidup mereka. Namun hakim yang ini, Simson, ini sangat berbeda. Saya kasih contoh ya. Hakim Otniel. Otniel itu adalah hakim ideal. Percaya Tuhan, berperang untuk Tuhan, berperang untuk bangsanya. Baik dalam pernikahannya dengan Aksa. Tapi kalau ngomong Simson, waduh ini Simson ini didorong oleh hawa nafsu, keinginannya sendiri. Bahasa Inggrisnya womanizer, bahasa Jawane wedoan gitu saudara ya. Ini Simson saudara. Ya, dan inilah Simson. Dan dia kalau perang untuk dirinya sendiri. Terlibat dengan wanita yang salah berulang kali. Perjalanan bangsa Israel ini kok kenapa kurvanya menurun. Dari Otniel kok bisa sampai Simson. Saudara kalau saya mau jujur, kehidupan Simson adalah gambaran ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama, kalau kita mau merenungkan, ini perenungan reflektif untuk kita di bagian ini. Bukankah kehidupan Simson dan Israel mencerminkan kehidupan kita juga? Karena jujur dalam lika-liku kehidupan dan musim-musim kehidupan kita, apakah saudara berani mengklaim bahwa saudara selalu setia? No. Simson ini Israel juga naik turun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketidaksetiaan bangsa Israel mirip dengan ketidaksetiaan kita. Tetapi di tengah-tengah kita yang performanya tidak bisa diandalkan. Kabar baiknya adalah ketika umat Tuhan tidak setia, Tuhan tetap setia untuk menyelamatkan umatnya. Yang setuju katakan amin. Kabar baiknya adalah meskipun performa kita tidak bisa diandalkan, tapi kita memiliki Tuhan yang tetap bisa kita andalkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, fokus kitab Hakim-Hakim bukan pada para hakim yang Tuhan bangkitkan untuk menyelamatkan umatnya yang tidak setia. Namun kepada Tuhan, dialah kitab Hakim-Hakim ini tentang siapa? Tentang Tuhan yang setia menyelamatkan. Nah, hari ini kita akan melihat kisah kelahiran Simson. Kita akan memulai dan kata-kata ini selalu diulang-ulang, tetapi kata ini adalah kata terakhir di kitab Hakim-Hakim dipakai. Ini udah ke-7 kalinya kita membaca kata yang sama, kalimat yang sama. Kita baca sama-sama ayat yang 1 ya. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam
tangan orang Filistin berapa lama saudara? 40 tahun lamanya. Demikianlah siklus hakim-hakim dimulai lagi. Dimulai dengan apa? Pemurtatan. Ya, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka. Setelah pemurtatan ada penindasan. Dan biasanya akan diikuti oleh perintihan. Mereka berseru sama Tuhan dan diikuti dengan pembebasan. Tuhan membangkitkan seorang hakim, ya saudara. Dan kalau di sini dilihat ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Saudara, 40 tahun itu waktu yang lama. Ini 2 kali lebih lama dari penindasan terpanjang sebelumnya. Kapan itu? Deborah dan Barak ditindas oleh Jenderal Sisera. Masih ingat saudara? Itu 20 tahun saudara. Dan ini lama sekali. Dan siapa? Orang Filistin. Orang Filistin adalah orang yang sangat canggih. Dan dalam hal persenjataan, arsitektur, dan budaya. Mereka jauh lebih maju dibandingkan peradaban lainnya pada waktu itu. Mereka adalah orang pertama yang kerja dengan metal, besi. Jadi senjata mereka itu pakai besi, saudara. Mereka akan menjadi musuh bebuyutan Israel untuk bertahun-tahun yang akan datang. Kalau saudara masih ingat, Daud lawan Goliat. Goliat itu orang apa? Orang Filistin, ya. Jadi konflik antara orang Israel dan orang Filistin itu berlanjut selama bertahun-tahun setelah Simson. Dan orang Filistin sangat jahat dan kejam. Mereka mewakili musuh-musuh Tuhan dalam keadaan terkuat. Orang Filistin jauh lebih unggul daripada Israel dalam segala hal. Dan cara mereka menyusup kepada orang Israel adalah bukan melalui kekuatan saja, namun juga memperkenalkan dan membawa nilai-nilai serta dewa-dewa mereka kepada orang Israel. Salah satu dewa yang paling terkenal adalah dewa Dagon. Jadi kalau saudara perhatikan di sini ada nilai-nilai yang bergeser. Nah, ada kondisi yang tak disangka. Kalau saudara perhatikan tadi siklusnya gimana? Biasanya pemurtatan, kemudian ada penindasan. Nah, apa yang terjadi biasanya ada perintihan, minta tolong. Baru ada pembebasan. Nah, di sini ada yang hilang dari urutan siklus dosa. Ada pemberontakan bangsa Israel, murtad. Ada penindasan, namun tidak ada seruan minta tolong. Pada zaman Gideon, memang tidak ada pertobatan. Tapi paling tidak Israel masih berseru minta tolong sama Tuhan. Namun sekarang Israel tidak hanya tidak bertobat dari dosa, tapi mereka juga tidak berseru lagi minta tolong dari penderitaan mereka. Mereka puas ditindas oleh orang Filistin. Kalau bahasa Jawa ini nrimo. Dan sudah tidak merasa butuh minta pertolongan Tuhan. Nah, ini sangat bermasalah. Kalau kita tadi baca di 1a, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Itu adalah kali terakhir penulis hakim-hakim pakai kalimat itu. Kalimat itu diganti dengan cara bicara yang lain. Di 17, Hakim-Hakim 17 ayat 6, bicaranya, kalimatnya diubah. Ayo kita baca sama-sama ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Baca sama-sama. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Perhatikan. Frasa yang diulang-ulang di atas yang 13 ya. Itu dirubah. Apa yang jahat di mata Tuhan dirubah jadi apa yang benar di matanya sendiri. Kenapa? Sang penulis hakim-hakim sedang membuat poin bahwa banyak dari hal-hal yang dilakukan oleh orang Israel itu jahat di mata Tuhan. Tetapi tidak jahat di mata mereka. Dengan kata lain mereka berpikir ini sah-sah saja. Gak apa-apa. Mereka mikir loh semua orang loh melakukannya. Persis seperti tadi yang di pengumuman itu. Oh semua orang udah melakukan seks bebas tanpa nikah. By the way kenapa ya kita harus nikah kalau mau melakukan hubungan seks? Kan ada yang namanya friends with benefits, ya kan saudara? Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa itu nothing wrong with it. Jadi mereka nggak bilang gini, saya tahu ini jahat, saya tahu saya seharusnya tidak melakukan itu, tapi saya melakukan yang jahat. Ya sudahlah, saya melanggar. Nggak gitu saudara. Mereka bilang, ini keren, ini boleh deh dicoba, I will do it. Padahal itu yang jahat di mata Tuhan. Nah ini menunjukkan dua hal mengenai dosa. Ya, kita akan bahas secara cepat. Dua hal mengenai dosa. Definisi dosa. Dosa bukanlah melanggar standar kita sendiri. Melainkan standar Tuhan. Saudara banyak hari-hari ini kita ini sudah terbiasa dengan namanya postmodern value.
Postmodern value itu artinya begini. Apa yang benar bagiku belum tentu benar bagimu. Apa yang benar bagimu belum tentu benar bagiku. Makanya Oprah pernah bilang gini, just live your truth. Wah, kan gitu saudara. Hidupilah kebenaranmu sendiri. Kalau menurutmu itu benar ya sudah toh. Gitu. Nah ini bermasalah. Karena dulu Nazi membinasakan orang Yahudi 4 juta. Mereka berpikir itu benar. Apa yang membuat standar bahwa mereka salah? Kadang-kadang saya suka berargumentasi atau misalnya ngobrol dengan orang ateis atau orang agnostik. Saya tanya, kamu gak percaya sama penciptaan? Gak percaya. Kamu percaya sama evolusi? Iya. Berarti Darwin? Yes. Berarti kamu percaya survival of the fittest? Yang paling kuat, yang paling survive? Iya. Kamu setuju gak sama hak asasi manusia? Setuju. Kamu tidak setuju gak terhadap eksploitasi? Oh tidak setuju, kita perlu demo. Kamu double standard. Loh kok bisa? Karena kalau misalnya kamu percaya survival of the fittest, bahwa yang kuat akan mendominasi yang lemah, kenapa kamu gak setuju bahwa yang kaya pasti akan menindas yang miskin? Bahwa yang kuat pasti akan menindas yang lemah? Loh, itu ketidakadilan menurut standar siapa? Nah, gak bisa ngomong. Dia gak bisa bilang standarnya Tuhan. Oh ya standar masyarakat. Loh kok bisa di seluruh masyarakat di dunia bisa sama standarnya? Dari mana? Ya disepakati oleh budaya. Siapa bilang? Di negara-negara yang diktator, kesepakatannya tidak seperti itu. Apakah jangan-jangan kamu meminjam nilai kebenaran absolut dari Alkitab? Tidak bisa ngomong. Saudara, seringkali kita ini gak mau, banyak orang gak mau mengakui ada kebenaran absolut. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh terlalu arogan, belum tentu 2. Di alternate universe bisa 11. Kan gitu. Woblok kan gitu saudara ya. Tapi kan, oh enggak, itu fair. Live your truth, ya sudah. Jadi kalau saudara punya anak, 1 tambah 1, 11. Oh bagus anak-anakku. Gitu. Itulah kebenaranmu, hidupilah. Ya gak lulus-lulus saudara. Ya kan saudara. Jadi dosa itu bukan melanggar standar kita sendiri, melainkan standar Tuhan. Kadang-kadang kita buta, perhatikan. Mata kita sendiri tidak cukup untuk mendefinisikan dosa. Kita butuh Alkitab, kita butuh standar yang lebih tinggi untuk melihat bahwa dosa itu didefinisikan sebagai melanggar standar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang Tuhan lihat sebagai jahat adalah dosa, terlepas dari apa yang kita rasakan atau apa yang disepakati budaya. Budaya bisa bilang, oh everyone is doing it, let's do it. Well, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah yang kedua adalah dosa itu menipu. Kita sering kali menipu diri kita sendiri dan merasionalisasikan dosa. Ayat tadi menunjukkan betapa mudahnya kita menipu diri kita sendiri. Apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara tahu nggak dalam hati yang paling dalam sebenarnya orang Israel tuh tahu apa yang benar dan salah di mata Tuhan. Tapi mereka merasionalisasikan dosa mereka dan meyakinkan diri mereka bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, di dalam pertemuan-pertemuan saya dengan orang yang konseling atau tanya, Pak boleh gini atau tidak? Apakah itu tentang perceraian, apakah itu tentang bisnis, apakah itu tentang hubungan dan yang lain-lain. Selalu nanya sama saya atau saya biasanya akan tanya balik. Jadi kalau saudara nanti mau konseling sama saya, tak tanyai balik pasti. Menurut kamu gimana? Wah argumentasi gini-gini. Ya sudah oke. Menurut kamu gimana? Saya kembalikan terus. Setelah 1 jam. Akhirnya ngaku. Ya benar sih Pak. Sebenarnya ya enggak boleh ya. Loh yang jawab bukan saya loh, kamu. Loh kok bisa merasa seperti itu? Iya hati saya enggak srek. Lah siapa yang ngasih tahu itu? Salomo berkata bahwa di dalam hati kita Tuhan menaruh kekekalan. Sebenarnya setiap manusia itu tahu apa yang benar dan yang salah. Tetapi kita suka menindas kebenaran. Roma 1 ayat 18. Segala kefasikan dan kelaliman manusia menindas kebenaran. Paulus berargumen sebenarnya semua orang tahu kebenaran. Tidak ada pengecualian. Tapi mereka menindas kebenaran yang mereka ketahui itu untuk membenarkan gaya hidup mereka. Saudara. Itulah sebabnya hati-hati saudara. Dan inti dari segala dosa adalah penyembahan berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah bukan sesuatu yang buruk seringkali. Yang seringkali ada adalah sesuatu yang baik. Tetapi menjadi hal yang terutama. Kadang-kadang kita mengubah kesukaan kita menjadi memaksa Tuhan untuk
mengikuti kesukaan kita. Misalnya saya kasih contoh, mencintai anak-anak. Apakah anak-anak baik? Yes. Anak-anak adalah anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Anak-anak seharusnya dinikmati. Tujuan dari anugerah adalah memuliakan sang pemberi anugerah. Tuhan ingin kita memiliki keluarga yang berpusat kepada Tuhan. Dan bawa anak-anak kita menyembah Tuhan. Namun jika kita tidak berhati-hati saudara, kita bisa dengan mudah menjadikan anak-anak kita sebagai berhala. Membuat hidup kita berpusat kepada anak-anak. Jangankan memiliki keluarga yang berpusat pada Tuhan. Yang sering terjadi adalah kita memiliki keluarga yang berpusat pada anak, saudara. Kadang-kadang kita mendewakan mereka. Jadwal mereka menjadi Tuhan kita. Bahkan kita rela untuk mengorbankan banyak hal demi supaya mereka itu nyaman. Seakan-akan begitu. Begitu juga dengan aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Kesehatan, bisnis, pencapaian, kecantikan, penampilan, dan yang lain-lain. Coba kita reflect di sini ya saudara. Ada perenungan reflektif untuk kita di sini. Bisakah kita melihat betapa menipunya berhala? Perhatikan yang di highlight. Garis antara menikmati berkat Tuhan dan menjadikan berkat berhala sangat tipis. Garis antara kerja keras dan menjadikan pekerjaan sebagai sumber pembuktian diri, sumber makna kehidupanmu sangat tipis. Garis antara ingin terlihat rapi dan sopan dan menjadikan kecantikan atau penampilan sumber jati diri kita sangat tipis. Makanya ini bahaya karena kita paling ahli merasionalisasikan dosa kita sendiri. Karena itu dosa itu tidak tampak buruk di mata kita. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus mengkalibrasi hati kita dengan firman dan Injil Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita butuh komunitas, kita butuh saudara-saudari yang bisa mengajak kita bicara, mengingatkan kita tentang nilai-nilai Injil. Amin, saudara. Ini penting sekali ya. Nah, kalau kita kembali kepada cerita kita Simson. Bangsa Israel udah gak minta tolong lagi. Lah terus apa yang Tuhan lakukan terhadap umatnya yang tidak peduli lagi dan bahkan tidak berseru kepadanya untuk minta tolong? Apa yang Tuhan lakukan terhadap umatnya yang begitu nyaman hidup di dalam dosa sehingga mereka gak nganggap dosa itu salah lagi? Mari kita lanjutkan dengan cerita ini selanjutnya. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dan dari keturunan Dan, orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul dan tidak beranak. Ayat 3 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kemudian ayat-ayat selanjutnya bicara tentang Simson yang akan menjadi hakim nasir Allah katanya ya saudara. Nah ternyata meskipun bangsa Israel tidak setia, sudah nyaman dengan dosa, gak even minta tolong sama Tuhan, tapi ada intervensi Tuhan yang tak disangka. Israel telah mengkhianati Tuhan dengan berbalik dari Tuhan dan menyembah penyembahan berhala. Melacurkan dirinya dengan berhala-berhala lain. Kalau ini adalah situasi pernikahan, kita mungkin akan melihat pasangan yang sudah nyeleweng, selingkuh gitu saudara. Dan mungkin saudara punya hak untuk meninggalkan karena pasangan itu mengkhianati kita. Tetapi Tuhan tidak demikian. Meskipun Israel tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bertobat, bahkan selingkuh, bahkan sudah berkhianat, Tuhan tetap menunjukkan kasih karunia-Nya. Jawaban Tuhan terhadap ketidakpedulian dan penolakan umat Israel untuk meninggalkan dosa mereka adalah kasih karunia. Simson adalah simbol dari kasih karunia Tuhan kepada Israel. Artinya begini saudara, ini menunjukkan bahwa hanya kasih karunia saja, bukan karena Israel bertobat, bahwa Tuhan tetap membebaskan Israel. Dasar pembebasan Israel bukan karena Israel minta tolong. Dasar pembebasan Israel itu semata-mata karena kasih karunia diberikan ketika bahkan bangsa Israel tidak minta tolong. Begini saudara, implikasinya apa? Kalau kasih karunia hanya diberikan ketika orang minta tolong, saya mau katakan, saya yakin tidak ada dari kita yang berada di sini hari ini.
Karena Injil atau kebaikan kasih karunia Tuhan itu bukan membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Tapi orang mati jadi hidup. Orang mati jelas tidak bisa minta tolong. Orang mati itu mati. Dia tidak punya keinginan untuk bisa minta tolong sama Tuhan. Tetapi meskipun kita mati, meskipun kita musuh Allah, tetapi Tuhan mati bagi kita. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Meskipun seharusnya kita binasa. Pada saat kita mati, Tuhan memberikan kita kehidupan. Jadi kalau kita lihat ya, perenungan reflektifnya. Bukankah kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari semua dosa, kebohongan, kebodohan, dan kekerasan hati kita? Kasih karunia Tuhan bukanlah sesuatu yang pantas kita terima. Tetapi itu semua adalah sesuatu yang hanya bisa kita terima secara cuma-cuma. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Arthur W. Pink berkata begini. Bukan Adam yang cari Tuhan. Tetapi Tuhan yang mencari Adam. Dari sejak saat itu urutannya tidak pernah berubah. Saudara lihat Abraham. Siapa yang cari Abraham? Tuhan yang cari Abraham pada waktu dia masih penyembah berhala. Saudara tahu siapa yang cari Musa? Tuhan yang cari Musa pada waktu Musa masih buronan di Midian, saudara. Saudara lihat semua murid-murid Yesus, siapa yang cari mereka? Mereka akan jadi rasul-rasul yang akan menulis kitab perjanjian baru. Siapa? Yesus yang cari mereka. Mereka belum even mikir jadi murid. Mereka masih mancing. Mereka masih jadi nelayan, saudara. Saudara lihat bukan domba yang cari gembala. Gembala yang cari domba-domba. Itulah sebabnya di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Katakan sama-sama, saya dipilih Tuhan. Amin, saudara. Saudara itu camkan. Karena kalau saudara gak menerima kasih karunia, saudara gak ada di sini. Berbahagialah kalau saudara di sini. Kalau saudara mungkin berpikir, tapi pastor saya dulu minta tolong sama Tuhan. Tahu gak kamu bisa minta tolong sama Tuhan itu karena Tuhan yang menolong kamu untuk terbuka. Untuk bisa minta tolong sama dia. Kalau gak ada itu, saudara mungkin pergi ke tempat lain cari pertolongan. Atau bahkan saudara tidak peduli sama sekali. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia kepada Israel? Dengan membuat seorang wanita yang mandul hamil seorang nazir Allah. Nah, saudara perlu sadari ya. Pada zaman itu kemandulan adalah hal terburuk yang terjadi pada seorang wanita. Identitas budaya seorang wanita sangat terkait dengan berapa banyak anak yang dia miliki. Kalau dia punya banyak anak, dia dianggap diberkati. Kalau nggak punya anak, dia dianggap tidak berguna zaman dulu. Nah, istri Manoah itu nggak ada namanya di sini. Ya kita sebut aja Nyonya Manoah gitu ya saudara ya. Dia sudah mendambakan punya anak. Dia telah mencoba segala cara untuk bisa hamil tapi nggak bisa. Situasinya putus asa. Sama dengan keadaan Israel. Kemudian sesuatu terjadi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi ceritanya begini. Ayat 3 tadi kita sudah baca. Langsung ayat 4 ya. Oleh sebab itu peliharalah dirimu. Ini malaikat yang ngomong. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan. Kepalanya takkan kena. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin. Jadi mulai ayat 4 malaikat itu menjelaskan bahwa anak yang lahir secara ajaib ini bukan anak sembarangan. Dia akan menjadi seorang nazir. Katakan sama-sama nazir. Nazir. Dari kandungan sudah ada begitu. Dia akan mulai menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Nah saudara, untuk menjadi seorang nazir ada 3 ketentuan dasar. Disebut nazar nasir. Nah, ini bukan bahasa pletot gitu ya. Bukan, ini nazar nasir ya. Saya dulu waktu di Amerika ya pernah mimpin pujian gitu. Saya bilang repeat gitu. Terus teman saya repeat. Anyway, garing, nggak peduli. Ya. Kok tiba-tiba ingat gitu saudara ya. Ini lebih rileks lah ya. Ini kebaktian yang paling ya nyantai. Anak muda semua ini kayaknya ya.
Dan untuk menjadi seorang nazir itu ada 3 ketentuan. Nah ini saudara, di bilangan 6. Ya, kita nggak usah buka, tapi saya langsung tunjukkan kepada saudara. Apa 3 ketentuan nazir Allah? Nazir Allah ini apa? Nggak boleh memotong rambut. Yang kedua, tidak minum minuman yang berasal dari anggur, baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol. Yang ketiga, tidak menyentuh mayat orang mati atau bangkai. Nah, tujuan dari nazir adalah meminta pertolongan khusus dari Tuhan selama masa krisis gitu, saudara. Jadi itu adalah tanda bahwa mereka cari Tuhan dengan intensitas dan fokus yang besar. Jadi mereka memisahkan diri untuk Tuhan dan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi yang menarik adalah nazir itu biasanya dilakukan secara sukarela untuk jangka waktu tertentu. Nah, tetapi dalam kasus Simson, dia adalah nazir yang unik. Sebab apa? Dia kaul nazirnya, ya nazarnya itu sudah dimulai dari dalam kandungan. Dan ini berlangsung seumur hidupnya. Bukan untuk hanya jangka waktu tertentu seperti nazir biasanya. Jadi kalau kita lihat, Tuhan memisahkan Simson untuk dirinya sejak dari kandungan. Simson adalah satu-satunya hakim yang dipilih dan dipisahkan Tuhan sejak sebelum lahir. Jadi Simson ini sangat istimewa. Nah kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, kita sering melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui wanita-wanita yang gak bisa melahirkan anak. Contoh Sarah. Ya, Sarah itu umur 90 baru mengandung. Coba saudara bayangkan, pernah gak saudara coba bayangkan umur 90 terus hamil gitu. Itu is not pretty saudara ya. Saya coba bayangkan, ini serem gitu modelnya. Nah terus Hana, Elizabeth. Dalam semua kisah ini Tuhan menunjukkan bahwa dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil menurut pikiran manusia. Nah kadang-kadang kalau kita lihat kehidupan kita ya, kenapa kok Tuhan itu izinkan masalah-masalah, keadaan-keadaan yang mustahil. Seakan-akan saudara dipojokkan, gak bisa lari kemana-mana, saudara gak bisa minta tolong sama orang kuat, gak bisa minta tolong sama pejabat kuat, gak bisa minta tolong sama hamba Tuhan kuat, gak bisa minta tolong sama keluarga yang kuat, dan saudara gak bisa kemana-mana. Aduh Tuhan, aku cuma bisa minta tolong sama Engkau. Dan Tuhan kasih jalan keluar, bahkan bukan jalan kuat, masalahnya masih sama tapi hati saudara yang dirubah. Bukankah itu adalah jalan keselamatan Tuhan? Dale Ralph Davis dia bilang begini mengenai hal ini. Tentang kemustahilan dalam cerita-cerita kitab hakim-hakim. Dia bilang gini, Tuhan menyelamatkan atau melepaskan umatnya dari kesusahan. Justru di tengah situasi yang tidak mungkin, mustahil. Menurut pandangan manusia. Dia menunjukkan kuasanya dengan jelas ketika dan di mana manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan semua itu dilakukan agar kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita tidak memiliki ilusi atau salah pengertian tentang dari mana pertolongan kita sebenarnya datang. Saudara, perenungan ya, perenungan reflektif untuk kita. Tuhan sengaja memilih keadaan yang tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa kamu ini gak bisa apa-apa. Kita ini rapuh dan tidak berdaya. Dan dia ingin menunjukkan bahwa keselamatan dan kuasa Tuhan tidak bergantung pada kekuatan manusia. Yang setuju katakan amin. Kita ini gak mampu, saudara. Tetapi semata-mata berasal dari kasih karunia. Saudara, Tuhan membawa keselamatan kepada orang-orang yang gak cari keselamatan. Dan gak ingin diselamatkan bahkan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan Tuhan atas kita tidak pernah bergantung pada kita. Tuhan tidak mencintai kita karena kita indah. Tetapi justru kita dibuat indah karena Tuhan mencintai saudara dan saya. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita benar. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita dan membenarkan kita. Tuhan tidak memilih kita karena kita kuat. Tetapi justru Tuhan memilih kita dan di dalam pilihannya kita dikuatkan. Tidak peduli siapa saudara. Tidak peduli apapun keadaan saudara. Tidak peduli kekacauan apa yang saudara sedang hadapi. Ada pengharapan bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus. Dan harapan itu tidak ditemukan dalam usahamu untuk jadi lebih baik. Performamu untuk memikat hati Tuhan. Tidak. Harapan itu ditemukan dalam penerimaan kasih karunia Tuhan saja. Yang tidak layak dan tidak pantas untuk saudara dan saya terima. Itu saudara harus taruh dalam hati. Itulah doktrin kekristenan. Itulah doktrin Injil. Nah selanjutnya saudara ya. Ini saya ceritakan aja. Manoah dengar, Nyonya Manoah didatengin sama malaikat. Manoah kurang percaya.
Maka Manoah mohon sama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pada istriku, datang padaku juga. Maka Allah mendengar permohonan Manoah. Tapi gak ke Manoah lagi, ke istrinya lagi. Dan yang lucu, istrinya lagi di padang, ketemu sama abdi Allah itu lagi. Loh, ini kan kamu. Tunggu ya. Ini lucu saudara. Ini malaikatnya disuruh tunggu. Tak panggilkan suamiku. Wah, dia panggilkan suaminya, terus suaminya datang. Terus abdi Allahnya kemudian berhadapan dengan Manoah. Ayat 11, lalu bangunlah Manoah mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara pada perempuan ini? Bojone dibilang perempuan ini. Ayo apa sih saudara? Ini kalau istri saya dijejek saya saudara. Perempuan ini gitu. Jawabnya benar gitu saudara ya. Ayat 12. Lalu kata Manoah gitu saudara ya. Dan apabila terjadi yang kau katakan, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Nah saudara perhatikan di sini. Jadi ternyata saya baca beberapa komentar, saya selidiki karena pertanyaan Manoah ini agak aneh. Jadi sebenarnya gini, Manoah itu percaya, tapi yang dia bingungkan itu dia bilang gini, aku gak pernah punya anak. Dan orang-orang lain yang punya anak yang aku tahu itu bukan nazir. Terus dia bilang, dia ngomong ketemu sama abdi Allah yang ketemu sama istrinya. Kamu yang ngomong sama istriku ya? Iya. Aku nanti kasih ono tips and tricks untuk parenting 101. Untuk bisa membesarkan anak yang katanya nasir itu loh. Karena di sini enggak ada seminar untuk membesarkan nasir, ini enggak ada. Dia bilang ini gimana caranya? Jadi dia bilang bingung, dia ini gimana membesarkannya. Nah kemudian yang aneh, saudara baca ayat 13-14, itu kayak cut and paste dari ayat 3-4. No, 4-5. Cut and paste. Jadi gini saudara. Tidak ada informasi baru sama sekali. Malaikat hanya mengulangi apa yang sudah dikatakan kepada sang istri. Nah mungkin di dalam pikirannya Manoah, loh aku ya wis seru iki. Yang aku pengen kan lebih. Aku pengen ngobrol-ngobrol, kasih dong parenting 101. Karena aku gak tahu caranya untuk membesarkan seorang nazir. Gak tahu aku caranya. Nah kemudian dia ngajak ngomong lagi. Ayat 15. Gak apa-apa ya baca banyak ayat. Are you with me? Are you with me? Yes, oke. Okay. Ayat 15. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu. Perkenankanlah kami menahan engkau di sini. Supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Jadi dimasakin. Hopefully nanti kalau dimasakin. Ngobrol-ngobrol kan biasanya. Untuk cowok itu adalah perut adalah jendela hati. Kan begitu saudara ya. Kalau kenyang nanti ngobrol-ngobrol gitu ya. Wah bisa masuk macam-macam ngobrolnya gitu ya. Tapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu gak akan kumakan. Tapi kalau engkau ingin mengolah kambing itu, jadikan korban bakaran, persembahkan itu kepada Tuhan. Manoah tidak mengetahui bahwa dia ini malaikat Tuhan. Terus kemudian, nah ini menarik. Ya udah gini deh. Siapa sih namamu? Sebab apabila yang kau katakan ini terjadi, kalau aku beneran punya anak, nanti anakku tak kasih middle name-nya namamu aja. Wah, itu ceritanya begitu saudara ya. Nah, jawabannya menarik. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Baca sama-sama yang bawah. Bukankah nama itu ajaib? Nah bahasa Indonesia kurang do justice ya dalam menerjemahkan ini. Bukankah nama itu ajaib? Nah bahasa Inggrisnya, why do you ask my name? The angel of the Lord asked him, since my name is beyond understanding. Wow. My name is beyond understanding. Masih ingat ada sebuah lagu? You are beautiful beyond description, too wonderful for words. Itu bahasa Alkitab itu. Siapa yang namanya lebih daripada pengertian? It is too wonderful for you to understand. Namaku terlalu ajaib untuk engkau mengerti. Itu melampaui pengertian manusiamu. Kalaupun aku memberitahu namaku, engkau tidak bisa memahaminya. Wow. Ya nanti saya akan jelaskan itu. Tetapi saya mau kembali pada pertanyaan Manoah dan dijawab seperti itu. Nah ini ada poinnya. Manoah mencari parenting tip 101. Informasi dan instruksi bagaimana membesarkan anak yang seorang nazir. Namun yang Tuhan nyatakan adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri. Saudara perhatikan di sini Tuhan tidak memberikan instruksi kepada Manoah
tentang bagaimana membesarkan anaknya. Tuhan menyatakan kepada Manoah siapa dirinya. Dengan kata lain Tuhan mau berkata kepada Manoah, kamu pengen tahu membesarkan anak gimana caranya? Yang kamu butuhkan bukan tips and tricks, yang kamu butuhkan bukan informasi, yang kamu butuhkan bukan seminar di YouTube, yang kamu butuhkan bukan seminar parenting, yang kamu butuhkan adalah pengenalan yang lebih dalam tentang aku. Saudara, kita bisa tahu banyak tentang aturan A, B, C, langkah untuk membesarkan anak, langkah untuk membuat bisnis yang beruntung. Tapi itu tidak akan membantu kita. Kita hanya bisa mengerti dan memiliki hikmat dan kebijaksanaan kalau kita kenal siapa Tuhan. Sehingga itu membentuk cara pandang kita, menyucikan hati kita. Sehingga kita hatinya, lensanya, worldview-nya, kita dimampukan untuk memiliki suatu kebijaksanaan. Untuk membesarkan anak-anak saudara, untuk run a business yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Timothy Keller berkata begini, mengenai ayat tadi. Kita pikir kita butuh aturan. Tetapi yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Tuhan tidak akan memberi kita buku panduan untuk setiap lika-liku kehidupan. Setiap keraguan dan keputusan dalam kehidupan kita. Dia memberi kita sesuatu yang jauh lebih baik. Apa itu? Dia memberi kita dirinya sendiri. Apa reflektifnya buat kita? Di dalam hidup, dalam membesarkan anak-anak, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak aturan, langkah, instruksi. Namun yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, maka kita juga akan semakin bijak dalam membuat keputusan kehidupan. Termasuk di dalam membesarkan anak-anak. Saudara, kadang-kadang kita berpikir anak-anak kita butuh masuk sekolah Kristen, butuh masuk dalam youth ministry yang bagus, children ministry yang bagus. Bagus gak? Bagus. Tetapi kita perlu tahu, apa yang saudara lakukan di rumah itu ditangkap lebih keras dan lebih cepat daripada apa yang Anda katakan. Anak-anak kita tidak butuh teologi ibadah, tapi anak-anak kita lihat apakah saudara benar-benar beribadah dan menyembah Tuhan dan menjadikan Tuhan pusat kehidupanmu. Karena dia bisa lihat itu. Anak-anak kita gak butuh teologi berdoa meskipun itu penting. Tetapi apakah saudara menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang berdoa di dalam setiap aspek kehidupan. Anak-anak kita lihat. Terus kemudian kita suruh mereka berdoa. Mereka akan bilang, munafik lah. Papa aku aja gak pernah berdoa kok. Halo? Karena apa yang penting bagi kita, pasti penting bagi anak-anak kita. Saya kasih contoh ya saudara, waktu itu saya masih ingat. Istri saya cerita, waktu itu Jonathan anak kita yang pertama umur 6 tahun. Dia sama temennya pulang sekolah, dianterin sama istri saya, sama temennya. Temennya dianterin ke rumahnya. Ya kita tinggal di daerah yang cukup bagus gitu ya. Sekolahnya ada di daerah yang cukup bagus. Terus kemudian duduk mereka ngomong-ngomong. Ya istri saya kan sendirian di depan. Dia mendengarkan nih bocah dua ini ngomong apa aja gitu. Ya mereka ngomong-ngomong tentang mainan terus tiba-tiba temennya ngomong. Hey, do you have... ngomong bahasa Indonesia aja. Ini dalam bahasa Inggris ya. Kamu punya kolam renang? Ya rumah kita gak ada. Terus kita bilang, gak punya. Aku punya kolam renang. Wah, gitu. Kamu punya mobil kontrol? Mobil kontrol. Oh iya aku punya mobil kontrol dikasih sama omaku. Aku punya 4 mobil kontrol. Nah ini mulai. Istriku ini, apa sih hari ini? Terus dia nyenggol. Kamu punya uang di bank? Mau 6 tahun. What does that mean? Anak saya nanya, apa artinya itu? Oh, money itu di bank. Wah, dia bilang, I have hundreds and thousands of dollars. Wow, Captain. Umur 6 tahun. Saudara pikir gimana? Orang tuanya kalau ngomong ngajar dia, kamu kalau ketemu temenmu ya, pamero, kamu punya kolam renang, mobil kontrolmu 4, terus kita punya uang banyak di bank. Apakah gitu? Ya enggak, orang tua mana ngajar gitu. Dari mana dia ngomong kayak gitu? Ditangkap sama dia. Kenapa?
Mungkin itu yang diomongkan sama orang tuanya terus menerus. Saudara. Jadi gini loh, instruksi apapun yang saudara miliki, kalau saudara nggak kenal Tuhan, percuma. Karena anak kita akan ngelihat apa? Contohnya. Anak kita akan ngelihat aslinya. Imanmu asli atau tidak. Makanya firman Tuhan bilang apa? Udah kamu gak usah terlalu banyak tanya instruksi. Kenal lo aku. Kalau kamu kenal aku. Bukan cuman hanya agama. Bukan cuman hanya melakukan religi. Bukan melakukan ritual. Tapi hatimu benar-benar diubah oleh Tuhan. Aku yakin kamu akan jadi papa yang baik. Aku yakin kamu akan jadi mama yang baik. Aku yakin kamu akan jadi businessman yang berintegritas. Aku yakin kamu akan jadi hamba Tuhan yang murni. Kenapa? Kamu lihat. Kamu kenal. Kamu berelasi, kamu taruh Tuhan sebagai pusat hidupmu. Lebih dari aturan, lebih dari informasi, lebih dari instruksi yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan memiliki pengertian, semakin kita akan memiliki kebijaksanaan bagaimana menavigasi hidup dalam hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenal Tuhan. Taruh dia di pusat kehidupanmu. Nah ceritanya, kita kembali ke cerita ya. Manoah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan ketika mulai mempersembahkan Tuhan, tiba-tiba nyala apinya naik. Nah malaikat Tuhan itu ikut naik dalam nyala api itu. Wah spektakuler saudara ya ceritanya ya. Ayat 20, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat selanjutnya ceritanya adalah kita telah melihat Tuhan. Wow, saudara perhatikan di sini. Malaikat Tuhan ini bukan malaikat biasa, tetapi Tuhan sendiri. Kalau kita bisa bilang ini adalah peristiwa Kristofani atau Teofani. Di mana malaikat Tuhan di dalam cerita Manoah dan istrinya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara masih ingat ditanyain namamu siapa? Ajaib. Ajaib itu bicara tentang siapa yang paling ajaib? Tuhan. Dan kalau saudara masih ingat, ini adalah peristiwa-peristiwa di mana Yesus sebelum lahir di Bethlehem menampakkan dirinya di dalam cerita-cerita perjanjian lama. Saudara masih ingat Sadrah, Mesah dan Abednego yang dibakar di dapur api oleh Raja Nebukadnezar? Yang dapur apinya sampai dipanaskan 7 kali. Sampai orang yang lemparin aja ikut terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego jalan-jalan kayak di ruangan ber-AC. Dan ada sosok keempat seperti anak dewa. Itulah Kristofani atau Teofani. Yang tidak disangka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri menunjukkan bahwa aku hadir di sini. Meskipun kamu tidak minta tolong. Tapi aku tetap setia. Malaikat biasa juga tidak menerima penyembahan korban. Tetapi dalam peristiwa ini, malaikat bertindak seperti Tuhan. Dia menerima persembahan itu. Dan setelah itu, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Yang menarik dari nama Simson adalah matahari kecil. Fajar telah tiba. Tuhan menembus kemandulan, memberikan mereka seorang penyelamat untuk menyelamatkan mereka meskipun mereka tidak layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Simson tumbuh besar, dia diberkati Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Tapi yang menyedihkan, saya izin untuk memberikan spoiler ya. Kita akan kecewa melihat hidup Simson. Karena Simson tidak menjadi seperti apa yang kita harapkan sama sekali. Tetapi itu khotbah minggu depan. Oke saudara ya. Ada yang saya mau tekankan hari ini. Kenapa? Kok penulis hakim-hakim ini memberikan kita rincian yang begitu detail. Mengenai kelahiran Simson. Detail sekali nih. Bagaimana siklusnya tidak ada minta pertolongan. Bagaimana Tuhan hadir dan memberikan detail-detail ini. Rupanya Tuhan mencoba memberikan kita petunjuk tentang jenis keselamatan yang kita butuhkan. Ingat, ini adalah pertama kalinya seorang hakim dijanjikan sebelum hakim itu lahir. Seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada kita bahwa juru selamat yang kita butuhkan bukanlah seseorang dari antara kita yang dibuat Tuhan menjadi lebih kuat. Seakan-akan ini sudah dinubuatkan sebelumnya.
Untuk menyelamatkan kita, Tuhan harus memulai dari awal. Dan perhatikan petunjuknya di ayat yang kelima. Tadi kita sudah membacanya. Bahwa dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dia, Simson, akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah ini menarik saudara. Coba perhatikan kata-kata memulai pekerjaan penyelamatan. Bahasa aslinya berkata begitu. Memulai pekerjaan penyelamatan. Jadi rupanya Simson memulai karya penyelamatan Israel. Namun dia tidak menyelesaikan. Bukankah Simson adalah hakim terakhir di kitab Hakim-Hakim? Iya. Lah terus siapa yang menyelesaikan apa yang Simson mulai? Well jawabannya kalau menurut sejarah adalah Daud. Daudlah yang akan mengalahkan orang Filistin. Tapi bahkan keselamatan Daud tidak lengkap. Keselamatan Daud hanya merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Saudara perhatikan di sini. Yang kita butuhkan bukan orang kuat. Yang kita butuhkan bukan koneksi bisnis. Yang kita butuhkan bukan sosok hamba Tuhan yang diurapi yang bisa kita andalkan. Yang kita butuhkan bukan teman sahabat yang kuat meskipun itu juga baik. Keselamatan Simson, keselamatan Daud bukanlah jenis keselamatan yang kita butuhkan. Karena apa? Ada juru selamat yang tidak disangka yang lebih baik. Yang tidak seperti kita bayangkan. Yang lahir dari keturunan Daud. Yang akan menyelesaikan tuntas pekerjaan keselamatan yang dimulai oleh Simson. Seperti Simson, juru selamat ini juga dijanjikan dari kelahirannya. Juru selamat ini juga lahir secara ajaib. Seorang malaikat datang kepada seorang gadis perawan. Dan mengatakan kepadanya dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan nama juru selamat ini adalah Yesus Kristus. Kelahiran Simson adalah bayangan dari kelahiran juru selamat yang sejati. Yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau kita lihat betapa kontrasnya para hakim dan Yesus. Betapa kontrasnya para hakim Simson dan Yesus. Kelahiran Simson membawa kehormatan dan sukacita bagi keluarga yang mandul. Tetapi kalau sudah perhatikan kelahiran Yesus membawa rasa malu dan aib bagi keluarganya. Maria dituduh hamil di luar nikah. Kelahiran Yesus membawa malu. Yesus lahir dalam keadaan yang tidak terhormat. Lahir di kandang binatang yang hina. Di palungan yang bau dan kotor. Kalau sudah lihat para hakim mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dalam menyelamatkan umat Tuhan. Tetapi Yesus kehilangan semua kehormatannya. Semua kemuliaannya untuk menyelamatkan umatnya. Dia disiksa. Dia ditelanjangi. Dia dilecehkan. Yesaya 53 mengatakan dia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang menderita kesakitan. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Di atas salib Yesus dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan di atas salib yang sama dia berkata, sudah selesai. Apa yang para hakim tidak bisa selesaikan, apa yang Daud tidak bisa selesaikan, karya penebusan, karya keselamatan Tuhan bagi umatnya sudah diselesaikan. Pertempuran telah selesai. Yesus telah menang. Dosa dikalahkan. Maut dikalahkan. Sekarang saudara bisa rest di dalam kemenangan yang telah Yesus raih untuk kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Hari ini, kalau saudara lihat semua perenungan-perenungan tadi dan saudara sambungkan kepada Kristus. Apa yang menjadi keraguanmu? Mungkin saat ini saudara ada di dalam situasi yang mustahil. Mungkin saudara saat ini sedang merasionalisasikan dosa.
Tapi saudara gak enak hatimu. Tahukah saudara, meskipun kamu gak minta tolong, tapi Tuhan datang kepadamu hari ini melalui message ini. Untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Maukah saudara meresponi? Maukah saudara bertobat? Saya tahu hati saudara tergugah. Hati saudara terketuk. Biarlah saudara meresponinya. Karena penyelamatannya bukan menggantung, tetapi sudah selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sebelum kita meresponi dengan perjamuan kudus dan kita akan menyanyikan lagu Tuhanlah Keselamatanku, saya memberikan beberapa implikasi Injil buat kita semua. Orang berinjil diselamatkan bukan karena mereka layak, tetapi karena Tuhan memberi kasih karunia tanpa syarat. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil sadar pertolongan Tuhan bukan karena mereka setia, namun Tuhan tetap setia meskipun mereka gagal setia. Orang berinjil melihat harapan di situasi yang mustahil, gak mungkin. Karena Tuhan tetap bekerja di tengah kelemahanmu, bahkan keputusasaanmu. Orang berinjil tidak butuh banyak aturan atau instruksi, namun menjadi bijak melalui apa? Pengenalan akan Tuhan. Amin, saudara.